Sedekah adalah pangkal kaya. Kapitalis mengatakan bahwasanya menabung pangkal kaya. Saya ingin mengajak teman-teman, mulai sekarang jangan belikan celengan lagi anak kita. Membelikan celengan anak-anak ini membiasakan mereka bakhil, penyakit jiwa, pelit. Bahkan sampai kalau kita kasih uang dimasukkan ke celengannya, kakaknya pun atau adiknya pegang celengan dia bisa marah. Kapitalis mengatakan menabung pangkal kaya, Islam mengatakan sedekah pangkal kaya. Kira-kira ketemu nggak? Yang satu bilang simpan, yang satu bilang memberi, nggak akan ketemu. Kasih uang sekolah kepada anak-anak, bilang, nak kalau kau makan, kasih temanmu juga. Kalau lihat orang miskin, berikan sedekah. Latih mereka untuk itu. Dan dikatakan dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW sangat dermawan, dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadikan momen ini tepat sekali. Dan sedekah teman-teman pangkal kaya. Nggak usah cari resep yang lain. Teman-teman di sini yang buka usaha, teman-teman yang membuka usaha pun di luar daripada Kalibata City ini, teman-teman sekalian, resep sederhana. Grafik usaha mau naik, kami pun praktisi lapangan, dan saya sudah praktikin, buktinya sangat banyak. Sedekah pangkal kaya. Sedekah, berikan. Yang sudah sering sedekah 10.000, sekarang mulai 100.000. Yang sudah 100.000, sedekah 1 juta. Yang 1 juta, sedekah 10 juta. Tidak akan berkembang kecuali kita mulai dengan jumlah yang lebih kecil. Makin besar kita sedekahkan, makin besar juga balasan dari Allah. Dengarkan hadis Bukhari, hadis Qudsi. Kata Nabi SAW, Allah berfirman, ya ibna Adam, unfik alaik. Wahai anak Adam, berinfaklah, maka aku akan berinfak kepadamu. Dari salah satu hal yang dilatih di Ramadan adalah berinfak ini, dengan cara melipat gandakan pahala puasa kita, yaitu membuka puasakan orang. Tadi kita dengar sama-sama pengurus masjid mengatakan 900 orang yang buka puasa. Ini luar biasa teman-teman sekalian, jumlah yang fantastis. Kalau anda menyumbang air mineral saja, tidak usah jauh-jauh, Masjid Nurullah datang, kalau pengurus masih butuh kasih. 1 dus air mineral harganya maksimal Rp30.000, isinya 48 gelas. Anggap anda lengkapkan jadi 50 gelas. Lalu anda sumbangkan sehari 1 dus saja, berarti 50 gelas. Itu cuma Rp30.000. Artinya hari itu anda akan panen 51 pahala puasa. Anda 1 dan 50 orang lain. Bagaimana kalau kita sumbang 2 dus, 3 dus, atau bahkan 900 orang itu semua anda pegang? Berapa banyak pahala kita bisa dapatkan? Berarti kita dapat 901 pahala pada hari itu. Padahal kita cuma 1 hari puasa. Ini luar biasa. Mungkin anda mengatakan, Ustaz, tidak semuanya orang bisa buka puasakan orang. Subhanallah, sahabat sudah tanya itu. Dan para sahabat mengatakan dalam hadis sahih, ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasakan orang lain. Karena yang dibayangkan sahabat mungkin seperti seseorang dari kita membayangkan nasi campur yang lengkap, biayanya 30.000 1 orang. Maka apa jawaban Nabi SAW? Allah akan berikan pahala buka puasa ini, walaupun dia hanya memberikan susu yang dicampur dengan air. Kalau susu kita campur air, teman-teman, tinggal warna, hilang rasanya. Tapi kalau tidak punya kecuali itu, dia dapat pahala orang yang dikasih buka puasa itu. Atau sebutir kurma, atau seteguk air. Bukan 1 gelas, seteguk air. Dan apa kata Nabi SAW? Dan siapa yang memberikan seteguk air bagi orang yang berbuka puasa, Allah akan memberikan dia seteguk air dari telagaku pada hari kiamat, yang dia tidak akan pernah haus sampai masuk ke dalam surga. Kesempatan emas. Ustaz, saya miskin, nggak punya Rp30.000 beli dus, misal. Baik, masih ada cara lain. Anda masuk ke masjid sini, minta tolong sama marbot, saya mau ikut bantu tata kurmahnya, tata gelasnya. Nggak ada biaya uang itu, cuma tenaga. Kalau juga masih belum mau, sudah miskin, susah, mau jadi orang kaya, masuk ke masjid, maunya cuma dilayani. Mau duduk tinggal buka puasa, ada resep terakhir. Kalau tidak mau, pukul saja. Karena luar biasa, berarti dia tolak pahala yang luar biasa. Nggak ada modal uang, nggak ada modal energi. Kalau lagi duduk mau buka puasa, angkat gelas mineral di sebelah kita, kasih teman di sebelah. Ini ya, ambil puasa saya, ambil punya dia, saya ambil puasa kamu. Modalnya cuma begini. Pindahin air. Ini juga nggak mau, cambuk saja. Luar biasa bakhilnya. Untuk diri sendiri pun pelit. Ramadan melatih untuk itu. Di Madinah teman-teman, saya tetesin air mata tahun 90, saya datang gara-gara itu. Turun di Masjid Nabawi, saya dipeluk sama 1 orang. Saya lihat mukanya, saya nggak kenal. Lalu saya tahu waktu dia bisikin kuping saya, dia mengatakan, akhi, padahal saya nggak kenal nih, tolong buka puasa di tempat saya. Setiap Ramadan di Madinah begitu, 1 bulan penuh. Ternyata
kalau ayah sama anak, ayahnya lagi nata sufra, plastik diisi kurma sama zam-zam di dalam masjid, anaknya di luar cari mangsa. Jadi kita dipeluk sama dia. Kalau kita bilang iya, dipegang tangannya sampai tiba di tempat dia. Buka puasa sini ya, baru dia tunjuk, jangan buka puasa situ. Karena yang di depan itu ternyata mungkin ada tambahan. Kalau orang tergantung uangnya, ada orang sederhana dia cuma kurma sama zam-zam. Ada orang lebih kaya dia taruh yogurt, taruh roti, taruh kurma, taruh pisang, macam-macam. Jadi orang bisa tergoda pindah. Lalu dia bilang apa? Sudah tahu tempat kami, besok kesini lagi ya. Saking maunya buka puasa. Malu kita di Indonesia ini teman-teman. Pak RT sudah kasih jadwal. Bapak ini, ibu ini, 1 bulan kadang-kadang cuma dapat 1 kali giliran nyumbang untuk masjid. Tiba gilirannya masih bertanya, oh sudah tiba giliran saya ya. Seakan-akan aneh kenapa tiba gilirannya buka puasain orang. La haula wala quwata illa billah. Semestinya tidak usah tunggu, segera ini. Teman-teman yang punya mobil, punya motor, yang kerja di luar, bawa air mineral di motor dan mobil. Bungkus kurma kecil-kecil, bagi. Sering kali saya pulang pengajian sore Ramadan, macet. Orang nggak punya makanan buka puasa. Bagi-bagi 10 orang aja. Mungkin dari 10 orang itu yang lewat di pinggir jalan, subhanallah. Di antara mereka ada 1 ahli Al-Quran, ahli ibadah. Antum panen pahalanya sehari itu. Mungkin teman-teman itu ibadah terakhir kita. Allahu a'lam. Berbuat ibadah. Saat ibadah datang kesempatannya, tugas kita eksekusi. Bukan negosiasi. Azan, eksekusi langsung. Sholat. Syaitan bisikin. Negosiasi syaitan tuh. Tidak usah di sini, masjid sana saja, waktu masih panjang. Kadang-kadang kita iya, akhirnya kita ke sana masbuk 1 rakaat. Orang miskin minta, kita eksekusi, kasih langsung. Syaitan bisikin, itu orang mampu, anak pinjaman, kakinya palsu. Dusta, semua syaitan ini, supaya kita tidak sedekah. Jangan negosiasi, eksekusi langsung. Jalankan kebaikan-kebaikan teman-teman. Dan Ramadan melatih kita untuk itu.